siswa-siswiku, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di kelas seni rupa. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Sebelumnya kita pernah membahas tentang seni, yaitu tentang pengertian seni, sifat dasar seni, kemudian cabang-cabang seni dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu cabang seni itu. Cabang seni kan kemarin sudah saya jelaskan, ada seni rupa, seni musik, ada seni tari, teater, dan lain-lain. Nah, kita akan membahas tentang seni rupa itu tadi. Apa saja yang akan kita bahas tentang seni rupa? Yaitu tentang satu, pengertian seni, kedua, unsur-unsur seni rupa, yang ketiga, macam-macam seni rupa, yang keempat, fungsi dari seni rupa. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang pengertian seni rupa. Kira-kira pengertian seni rupa itu apa? Kemarin sudah pernah saya jelaskan tentang seni, pengertian seni, yaitu hasil kreativitas manusia yang mengandung keindahan yang disampaikan melalui media tertentu, itu seni. Nah, kira-kira kalau seni rupa pengertiannya seperti apa? Secara umum, seni rupa adalah salah satu cabang seni yang hasil karyanya dapat dinikmati oleh mata dan disentuh dengan tangan, karena seni rupa diciptakan melalui media rupa. Media rupa itu pasti bisa dilihat dan bisa disentuh. Contoh, salah satu media rupa kayu misal, yang kemudian dibuat menjadi patung. Nah, kayu kan bisa dilihat dan kamu bisa sentuh, kamu bisa raba teksturnya. Kalaupun sudah dibuat menjadi patung, tentu saja masih dapat kalian lihat dan kalian raba teksturnya. Kemudian pengertian seni rupa menurut bahasa. Seni rupa berasal dari kata seni dan rupa. Seni itu sendiri memiliki pengertian seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, yaitu cara menampilkan keindahan atau ekspresi manusia dalam bentuk karya, mengandung keindahan pastinya, yang disajikan melalui media tertentu, itu seni. Kemudian kata rupa memiliki arti wujud atau sesuatu yang bisa dirasa, dilihat, diraba, juga dinikmati. Jadi rupa itu mengacu ke medianya. Jadi kalau menurut bahasa dapat kita simpulkan, jika seni rupa adalah sebuah cara menampilkan keindahan dalam bentuk karya yang bisa dirasa, dilihat, diraba, dan juga dinikmati. Itu pengertian dari seni rupa menurut bahasa. Adapun pengertian seni rupa menurut para ahli, mungkin ini tidak perlu saya jelaskan, cukup saya bacakan saja. Yang pertama dari Hawking. Hawking adalah salah satu ahli seni rupa yang terkenal di dunia. Menurut Hawking, seni rupa adalah bagian dari ekspresi jiwa manusia yang diimajinasikan dan diterapkan ke dalam sebuah benda. Hawking berpendapat jika sebuah seni rupa adalah seni yang juga untuk dipamerkan atau dipertunjukkan di depan orang banyak. Yang kedua, menurut Kumaladevi Chattopadhyaya. Kumaladevi merupakan ahli seni rupa dari India. Menurutnya, seni rupa adalah luapan ekspresi yang disampaikan dari seorang seniman kepada penikmatnya. Dengan kata lain, seni rupa adalah suatu jembatan untuk membuat orang lain paham dengan apa yang dirasakan oleh seniman. Jadi semacam sebagai media komunikasi gitu. Jadi si seniman memiliki
pemikiran apa, kemudian orang lain bisa tahu apa yang dipikirkan si seniman itu melalui karya. Ini kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut Lamery, dia berasal dari Prancis. Lamery adalah seorang ahli seni rupa yang sangat terkenal di sana. Menurutnya, seni rupa adalah penglihatan yang dilakukan secara simbolis dengan bentuk yang lebih tinggi dan juga lebih indah. Lamery menegaskan jika seni rupa adalah sesuatu yang menekankan pada keindahan. Kemudian yang keempat, menurut Corinne Hartong. Corinne Hartong berasal dari Belanda. Menurutnya, seni rupa adalah cara untuk mengekspresikan diri dan emosi, sehingga orang lain bisa ikut menikmatinya. Corinne Hartong menganggap jika seni rupa adalah suatu pesan keindahan yang harus disampaikan kepada penikmatnya. Kemudian yang kelima, menurut Susan K. Langer, tokoh seni rupa yang satu ini sebenarnya adalah seorang filsuf yang berasal dari Amerika. Menurut Susan, pengertian seni rupa adalah bentuk hasil karya manusia yang memiliki keindahan dan bisa dinikmati oleh orang lain. Susan memberikan gambaran jika seni rupa adalah proses penciptaan keindahan yang tujuannya untuk dinikmati. Itu 5 contoh pengertian seni rupa menurut para ahli. Setelah poin pengertian seni rupa, kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa ada 8. Apa saja? Yaitu 1 titik, 2 garis, yang ketiga bidang, yang keempat bentuk, yang kelima ruang, yang keenam warna, yang ketujuh tekstur, dan kedelapan gelap terang. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang paling kecil, yaitu unsur titik. Titik atau bintik merupakan unsur dasar seni rupa yang terkecil. Semua wujud dihasilkan mulai dari sebuah titik. Kalian bisa lihat contoh gambar yang dibuat dengan unsur titik. Kemudian yang kedua adalah garis. Garis adalah goresan atau batas limit dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lain-lain. Garis mempunyai dimensi memanjang atau mempunyai arah tertentu. Garis mempunyai berbagai sifat seperti pendek, panjang, lurus, tipis, tebal, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat-sifat garis yang lainnya. Kesan lain dari garis ialah dapat memberikan kesan gerak, ide, simbol, dan kode-kode tertentu, dan lain sebagainya. Pemanfaatan garis dalam desain diterapkan guna mencapai kesan tertentu. Jadi garis itu tidak sekedar coretan memanjang, tapi dalam seni rupa garis juga dapat digunakan sebagai simbol-simbol atau kode-kode tertentu, tergantung bentuk garis itu sendiri, apakah lurus, apakah melengkung, dan lain-lain. Kalian bisa lihat contoh dari macam-macam garis, variasinya seperti apa, kesan fisiknya seperti apa. Silakan lihat pada gambar di samping. Yang ketiga, bidang atau shape.
Bidang adalah unsur seni rupa yang terbentuk oleh rangkaian garis yang ujung pangkalnya bertemu pada satu titik, yang nantinya membentuk materi datar baik geometris maupun non geometris. Jadi bidang itu terbentuk dari garis yang saling terhubung ujungnya. Jadi misal ada satu garis, kemudian satu garis lagi, satu garis lagi, satu garis lagi. Nah, ketika mereka terhubung ujungnya satu sama lain, mereka akan membentuk bidang. Nah, bidang itu ada dua macam. Ada bidang geometris dan non geometris. Yang geometris bisa kalian lihat contohnya. Ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, kemudian trapesium dan lain-lain. Nah, yang non geometris itu cenderung membentuk bidang yang tidak berbentuk atau tidak beraturan bentuknya. Jadi bebas, mau bentuk seperti apapun bebas. Misal amuba itu bentuknya kan tidak beraturan. Nah, itu masuk ke bidang non geometris. Selama itu masih berbentuk bidang datar, berarti itu termasuk ke dalam bidang. Kemudian yang keempat, bentuk atau form. Bentuk adalah susunan bidang-bidang dan garis yang kemudian mewujudkan citra dengan kesan 3 dimensi, baik wujud geometris maupun non geometris. Jadi bentuk itu bisa diartikan bidang, beberapa bidang yang disusun menjadi satu. Misal kamu punya persegi yang kamu miliki berjumlah 6, kemudian persegi kamu susun ke 6-6-nya kamu susun menjadi satu. Nah, itu akan membentuk sebuah kubus. Contohnya seperti itu. Bentuk sendiri juga memiliki dua macam, yaitu geometris dan non geometris. Bisa kalian lihat contohnya. Bentuk geometris itu ada bola, ada tabung, ada kerucut dan lain-lain. Sedangkan bentuk non geometris itu lebih ke bentuk yang tidak beraturan, tidak sulit terukur dan sulit didefinisikan bentuknya. Misal kubus itu kan dapat didefinisikan. Kubus itu terdiri dari 6 buah persegi yang disusun menjadi satu misal. Nah, itu kan dapat didefinisikan. Misal yang non geometris, kita lihat contohnya pohon. Kita bisa menyebutkan itu pohon, tapi jika diminta untuk menjelaskan bentuk-bentuknya kan sulit. Nah, itu salah satu ciri dari bentuk geometris dan non geometris. Kemudian yang kelima adalah ruang. Ruang adalah kesan kedalaman baik pada gambar maupun benda. Ruang memiliki dua sifat, yaitu bersifat semu dan bersifat nyata. Sifat semu hanya dapat dinikmati dengan cara dilihat saja, sedangkan sifat nyata dapat dilihat dan diraba. Kedua sifat ini sangat berbeda tergantung dari dimensinya. Jadi yang bersifat semu itu pasti berwujud 2 dimensi. Yang bersifat nyata itu berwujud 3 dimensi. Contoh yang semu itu dapat kalian lihat pada gambar. Jadi kedalaman atau ruang itu timbul hanya sebatas kesan. Jadi seolah-olah itu memiliki ruang atau memiliki kedalaman. Sedangkan untuk yang sifat nyata itu berwujud 3 dimensi.